Gardening bersama dengan Ibu Monik Aditya dengan judul Kebun Kecil episode 2 tahap persiapan berkebun. Nah, Ibu Monik ini adalah seorang traveling sejati, penulis buku dan chef pastry dan bakery yang saat ini berdomisil di Singapura. Selain itu, beliau juga hobi dalam berkebun ya, Bu Monik ya? Kecil-kecilan. Sebelum kita lanjut untuk perkenalan profil dari Ibu Monik, ada opening tambahan nih dari Bapak DJ. Oke, silakan Bapak DJ untuk opening tambahannya. Selamat malam semua. Senang kembali di episode 2 ini. Maaf saya tidak buka videonya karena di sini hujan, jadi koneksinya agak lemot-lemot ya. Dengar aja suara saya. Udah pasti orangnya ganteng kok. Jadi ini episode yang kedua di seri Kebun Kecil ya. Yang episode pertama dulu saya membahas perihal kalau berkebun itu adalah sebuah kegiatan meditasi atau meditatif yang bergerak. Nah itu bisa selanjutnya berkebun itu bisa untuk menurunkan terapi, maksudnya untuk terapi mental maupun stres gitu kan. Jadi selain hobi kita juga kan keluar berjemur matahari, kotor-kotoran, menyentuh tanaman, menyentuh tanah, mencium bebauan sekitarnya, gitu kan, itu menjadikan sebuah terapi healing, sebuah kegiatan yang sangat terapikal gitu loh. Dari situ kita bisa sudah mengambil manfaat dari alam yang akan membantu kita untuk lebih fokus, untuk lebih rileks, untuk lebih berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, untuk lebih memuliakan alam. Di situ fondasinya yang sebenarnya sebelum kita memulai benar-benar berkebun yang sebenarnya, gitu kan. Nah, pernah disinggung juga waktu itu gimana kalau saya tidak mempunyai tanah, gitu, atau tidak mempunyai pekarangan, tidak mempunyai kebun. Nggak masalah sebenarnya gitu, karena berkebun itu nggak mesti dalam space yang besar, 1 kali 1 meter pun sudah bisa, 40 kali 40 cm pun sudah bisa di dalam pot gitu, di dalam wadah gitu kan, seperti itu. Kan sekarang kalau masalah teknis sudah begitu banyak alat-alat yang bisa membantu. Ada vertical gardening yang dari wadah-wadah disusun rapi seperti itu. Jadi vertical garden itu yang biasanya wadah-wadah ataupun suatu sack yang ditaruh tanah digantung di dinding gitu kan, seperti itu. Bahkan 1 pot 2 pot kita punya kaktus, punya apa, itu sebenarnya sudah merupakan kegiatan berkebun gitu, karena di situ kita terlibat untuk bagaimana menumbuh kembangkan si tanaman ini yang menjadi konsekuensi kita, yang menjadi sebuah kewajiban kita supaya tidak mati, supaya dia berkembang, tumbuh, dan menghasilkan sesuatu untuk kita, seperti itu ya. Nah, di episode 2 ini khusus saya minta teman saya, jadi nggak saya borong semuanya, capek kan. Bukan masalah gitu, maksudnya banyak teman-teman kita itu sebenarnya punya passion di bidang masing-masing, salah satunya di bidang berkebun ini, bukan berkebun secara komersil sih, ya hobi aja sebenarnya, sesuatu aktivitas yang bisa dibuat sebagai pelengkap hari-hari. Oh ya, saya pulang ke rumah saya harus ngapain, jaga tanaman, atau kalau saya mau pergian, mau ngetrip 1-2 hari, siapa yang nyiram tanamannya, itu kan sesuatu yang sangat diperlukan tanggung jawab dari kita. Nah, kali ini rekan saya Monik, ini aslinya dari Kota Udang sebenarnya. Enggak lagi, aku aslinya dari Temanggung. Temanggung ya? Oh iya. Gak apa-apa. Jadi panggung selanjutnya saya serahkan 100% ke Monik. Saya sudah opening sedikit aja gitu. Jadi saya mau episode kedepannya itu kita bahas secara holistik gitu loh. Ya, nggak hanya langsung ke teknis berkebunnya gitu. Mungkin setelah
nanti Monik sesi ini, di sesi kemudiannya besok-besok lagi saya akan invite teman saya yang lain khusus mungkin berkebun tentang herbal gitu, atau bagaimana membuat kompos sendiri dari sisa-sisa makanan. Seperti itulah hal-hal kecil yang sebenarnya cukup krusial gitu ya. Oke, silakan Monik, have fun. I will be here. Ya. Yeah. Sebelum Terima kasih Bapak DJ untuk pembukaannya nih. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu ini Bu Monik, profil luar biasa dari Bu Monik nih. Silakan Bu Monik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya terdampar di sebelum kita lanjut ke materi, boleh diperkenalkan dulu nih profil. Iya, kedengeran nggak Mbak Livia? Kedengeran ya suara saya? Suara saya kedengeran nggak Mbak? Agak macet ya, atau di sinyal saya nih? Soalnya di sini juga sama nih, punya saya juga hujan. Oh, oke. Kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran ya? Ya, Selamat malam semuanya. Saya Monik. Tadi Mbak Livia mengenalkan saya sebagai chef pastry. Enggak Mbak, saya bukan chef, tapi cuman hobi aja. Hobi nguplek di dapur dan tukang penasaran. Kebetulan sekarang tinggal di Singapura. Sudah terdampar 1,5 tahun ini, moga-moga Januari bisa pulang ke Indonesia. Lalu beberapa minggu kemarin sempat ngobrol dengan DJ, bilang ini ya ngisi gitu. Kebetulan karena saya tidak punya lahan di sini, hanya balkon aja, balkon apartemen kecil. Jadi akhirnya untuk mengisi kegiatan ya sudah tanam-tanam aja di balkon saya yang terbatas. Kebetulan sesuai dengan topiknya, hai Sen. Sesuai dengan topik kali ini berkebun di lahan yang sempit. Baik lahan kita cuman punya halaman kecil di balkon, terus di pot atau di halaman di pojokan itu sangat bisa. Jadi sekedar sharing saja. Saya bukan expert tapi kebetulan menemukan keasikan ngurusin nakni di balkon saya, terus menghasilkan sayur-sayuran yang bisa dipanen hampir setiap hari sampai sekarang. Itu profil saya Mbak Livia, mungkin bisa diteruskan dengan video dan materi ya Mbak ya? Mbak Livia? Ya. Video yang awal aja dulu Mbak Livia, yang awal terus langsung ke materi. Videonya teaser dulu nih, video teaser beberapa hasil tanaman yang sudah bisa dipanen dari balkoni saya. Ya, lanjut Mbak Livia. Mohon ya Bu, ini sinyalnya tadi menghilang karena di sini juga agak sedikit. Ada dan tiada ya Mbak. Ya.
Iya, nggak apa-apa. Jadi itu sekilas balkon saya. Tadi kecil sebetulnya balkon saya itu cuma 1,5 meter kali mungkin 5 meter ya. Itu pun juga masih ada meja dan kursi yang ada di balkon. Jadi saya hanya gunakan sebagian dari balkon aja yang bagian depan supaya pot-pot itu bisa terpapar sinar matahari. Oke, itu dia ya tadi luar biasa. Filenya ya. Oke, teman-teman boleh ditunggu dulu ya sebentar untuk materi yang akan disampaikan sama Bu Monik nih ya. Ya, jadi mungkin sekilas saya tuh tadinya juga kalau sama tanaman tuh enggak begitu intens banget ya. Hanya karena di sini ada balkon dan kayaknya kok gersang sekali ya, balkon nggak bisa diapa-apain. Jadi akhirnya saya baca-baca dan mulai trial and error. Error dulu awalnya. Lalu sekarang cukup lumayan senang dengan melihat hasilnya. Sudah bisa, Mbak Levia, Mbak Lili? Ya. Sebentar ya, Bu Monik ya. Untuk yang materi yang pakai Google Slide ada ya Mbak, yang saya yang saya share. Ya. Oke. Jadi kita mulai ya untuk sesi sharing ini. Home gardening itu saya tulis di situ nggak ada lahan siapa takut gitu, karena seperti tadi yang saya bilang juga DJ sharing bahwa kalau kita nggak punya lahan pun sebetulnya masih bisa berkebun, baik itu menggunakan pot atau kita pakai aja recycle seperti bekas-bekas botol-botol air mineral, terus gelas yang air mineral gelas itu juga bisa dipakai, dan kita pakai polybag juga kita masih bisa pakai juga untuk secara kecil-kecil gitu, nanti di pojok-pojokin itu masih bisa, dan itu tidak perlu untuk space yang besar. Vertical garden juga itu sebetulnya sangat efektif, karena walaupun kita punya 0,5 meter kali 0,5 meter itu, kalau misalkan kita taruh 2 sisi itu vertical garden itu taruhlah cuma 1 meter itu sudah bisa dibuat 3 sap 1 sisi ya, 0,5 meter berarti bisa jadi 3 pot dan 3 sap. Berarti 1 sisi kalau kita hanya punya lahan 0,5 meter lebarnya sama 1 meter tingginya, itu sudah kita bisa pakai 9 pot. Nah, 9 pot itu kan bisa macam-macam nantinya ditanam. Gitu. Next, Mbak. Nah, salah satu yang pertama kali yang kita itu lakukan adalah pembibitan. Pembibitan ini yang saya, ini rasionya mungkin kadang-kadang kan ada yang beda-beda ya rasio untuk media tanam pembibitan itu.
Tapi ini sangat penting kalau tanahnya itu kita tidak bisa terlalu padat. Jadi setelah saya trial dan error beberapa kali, ini rasio yang paling cocok buat pembibitan, terutama di lahan yang saya punya, yaitu di balkon. Rasionya media tanam untuk seedling itu adalah 2:1. Jadi 2 bagian tanah, 1 bagian sekam arang, 1 bagian pupuk. Pupuk ini bisa pakai pupuk kandang, terus kompos atau campuran tanah yang sudah ada cacingnya. Jadi ada 1 media tanam atau pupuk itu tanah yang sudah dicampur dengan cacing dan 1/10 atau 10% bagian vermiculite atau perlite. Jadi caranya itu kita bisa taruh aja di 1 ember atau tempat, 2 bagian tanah, 1 bagian sekam arang, 1 bagian pupuk dan 10% perlite atau vermiculite. Saya di sini nggak nemu vermiculite, jadi saya pakai perlite. Itu diaduk aja semuanya, baru nanti ditaruh di seedling tray. Kalau nggak punya seedling tray, kita bisa gunakan itu dia yang paling gampang sih, kita pakai bekas air mineral gelas. Jadi jangan dibuang, atau bekas botol air mineral potong aja, taruh tanahnya, lalu kita mulai tanam benihnya. Next, Mbak. Nah, ini cara pembibitan. Cara pembibitan atau germination itu juga ada masing-masing. Jadi kan kadang-kadang kita pertama, pengalaman saya pertama tuh begini, error ya, kan trial dan error, dan ini errornya. Jadi karena kepengen cepet-cepet tumbuh, akhirnya justru malah 1 tempat tanah itu saya taruh biji sebanyak-banyaknya. Jadi kayak pokoknya cepetan mana yang duluan tumbuh gitu. Ternyata salah gitu. Setelah saya baca-baca, saya browsing, saya baca-baca, ternyata ada caranya juga. Jadi germination itu atau kita melakukan pembibitan itu ada caranya, yaitu kita lubangin dulu, dan misal kangkung itu ternyata 1 lubang bisa kita taruh 3 biji kangkung gitu. Jadi nanti waktu bertunas itu 3, itu nggak masalah kalau kangkung. Lalu bayam itu ternyata idealnya adalah 1-2 biji per lubang. Saya tadinya enggak, saya tadinya taruh aja banyak-banyak gitu supaya istilahnya nanti banyak yang tumbuh gitu kan. Kayak sebar 10 berapa yang tumbuh gitu. Ternyata hal itu enggak membantu sama sekali. Ternyata salah saya. Terus kayak misalkan lettuce, pakcoy, samhong, atau yang semacam ya kayak pakcoy atau sawi-sawian, itu ternyata kita idealnya 1 biji itu 1 lubang. Terus biji ketumbar itu bisa 3 biji per lubang. Jadi nanti di sini mungkin nanti bisa di-share juga untuk materi ini ke teman-teman yang di sini. Germination itu biasanya untuk pembibitan mereka sampai bertunas butuh waktu bervariasi setiap tanaman, tapi antara 3-5 hari itu pasti sudah ada tunasnya pada saat media tanam untuk bibit kita sudah betul. Gitu. Jadi rata-rata sih 3-5 hari sudah bisa bertunas. Next, Mbak. Nah, pemilihan bibit itu juga penting sih, sebetulnya paling bagus ya menurut saya itu adalah swapping. Jadi kayak kita barteran bibit, siapa yang punya bibit ini, siapa punya bibit ini. Dan salah satu cara sebetulnya yang bagus juga kalau kita masak, bijinya itu nanti kita ambil aja, misalkan cabai, ya udah dari situ kan gratis ya, malah ya cabainya mungkin beli di pasar, tapi kita bisa gratis lah untuk bibitnya. Jadi caranya itu adalah
kita ambil bibitnya, kita cuci, bijinya kita cuci, lalu kita keringkan dulu sebelum kita mau masukkan untuk pembibitan. Itu yang paling bagus, karena kadang-kadang kalau nggak dikeringkan dulu, memang bisa juga tumbuh, tapi juga ada kemungkinan untuk busuk ternyata gitu. Terus kalau kita beli di online atau kita beli di toko-toko pertanian gitu kan, suka ada ya sudah di pack seperti itu. Biasanya sih di packagingnya itu suka ada tulisan 85 germination gitu. Jadi mereka itu kegagalannya cuma 15%. 85% bijinya pasti akan bertunas. Nah, itu kan istilahnya kita nggak mau rugi juga ya. Apalagi saya sebagai hamba pengabdi cashback dan diskon itu nyari-nyarinya yang tunasnya langsung tumbuh gitu. Terus satu lagi juga yang paling penting adalah benih yang ada di packaging itu jangan ada tulisan fungicide seed. Karena kalau misalkan fungicide seed itu ternyata saya baru tahu juga kemarin-kemarin pas saya belajar, mereka sudah melalui satu chemical treatment supaya pada saat di packing itu nggak busuk atau bisa tahan lama ya, mungkin kayak pengawet ya gitu. Tapi ternyata itu nggak bagus juga. Jadi mungkin terus terang mungkin saya kurang tahu untuk apa efeknya apa begitu kan. Tapi ternyata untuk sempat juga saya beli gitu, ternyata saya compare dengan yang non fungicide, dan fungicide itu bertunasnya jauh lebih bagus yang non fungicide seed gitu. Ya, mungkin secara kesehatan karena bijinya mengandung bahan kimia juga mungkin lebih sehat yang non fungicide, atau yang kita malah justru ambil dari bahan-bahan makanan yang kita masak kayak misalkan terong gitu kan. Ya udah bijinya gitu, nanti ambil aja 3-4 gitu, cabai, terus paprika gitu kan, kita bisa ya ambil ya bijinya gitu. Saya biasanya kalau yang semacam itu ya, kayak terong, kayak paprika, kayak cabai gitu, saya ambil biji-bijinya. Kalau yang saya beli itu biasanya yang kayak sawi-sawian atau lettuce. Karena kan kalau misalkan kita beli itu hijau aja kan, hijau doang kan ya di pasar atau di supermarket. Jadi agak susah. Jadi kita bisa beli, karena kan kalau misalkan kita tanam sendiri, saya tinggalkan 1 atau 2 pohon, biarkan berbunga. Jadi bunga-bunga yang sawi atau lettuce itu nanti bisa kita ambil lagi bijinya. Jadi nggak usah, aduh sayang nih 1 kok dibiarin aja sampai berbunga. Itu kan biasanya lebih pahit itu sayurannya tuh kalau udah tua, udah berbunga tuh dia lebih strong dan lebih pahit. Tapi justru tinggalkan aja 1 karena kita akan bisa dapat benihnya lagi. Nah, ini yang paling bagus yaitu seed swap itu. Jadi barteran sama teman-teman yang mungkin punya bibit yang lain. Jadi akhirnya kita punya seed library kita itu lebih banyak, akhirnya tuker-tukeran sama teman-teman gitu. Next Mbak. Nah, planting soil. Ini setelah kita pembibitan, kita itu harus menyiapkan planting soil atau potting soil. Jadi itu sementara kita nunggu sampai bibitnya itu bertunas. Biasanya kalau misalkan planting soil itu ini planting soil untuk bibit, planting soil. Jadi kalau misalkan kita bikin itu dengan rasio yang 2:1 itu tadi. Tapi kalau kita beli planting soil untuk untuk biji, belinya yang kecil aja. Karena biasanya kalau misalkan untuk potting soil bibit itu tidak tahan lama seperti kalau kita sudah transplant ke pot ya, gitu. Lalu itu kan kalau misalkan itu kan kecil-kecil ya, kita bisa kan pakai dengan bekas gelas air mineral itu,
itu kan juga sedikit-sedikit sebetulnya. Kita nggak perlu banyak-banyak untuk pakai tanahnya pada saat kita nanam bibit. Sedikit aja. Kadang-kadang kalau sudah ada seeding tray itu malah justru kecil-kecil, itu tingginya paling cuma 3 cm aja. Tingginya tuh cuma 3 cm, jadi tanah itu 3 cm itu cukup kok untuk seedling. 3 cm mungkin ya sekitar 3 sendok makan lah gitu. 3 sendok makan tanah itu sudah cukup untuk kita nanam bibit. Lalu jangan lupa kalau misalkan kita punya seeding tray, kalau misalkan untuk seeding tray itu biasanya kan sudah ada lubangnya di bawah gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin sendiri dari botol air mineral atau gelas air mineral yang bekas, jangan lupa untuk sampingnya sama bawahnya itu dikasih air. Kok dikasih air sih, dilubangin aja gitu. Kok dikasih air. Terus nanti supaya airnya bisa diserap, tapi dia juga bisa menguap juga gitu, karena jangan sampai tanah itu menyimpan air lama-lama atau benih kita akan menjadi busuk. Itu. Next, Mbak. Nah, lokasi pembibitan. Saya sih cukup beruntung, balkon saya itu lumayan terpapar sinar matahari. Jadi bibit itu ternyata juga memang butuh sinar matahari. Pada saat kita nyiramin itu pakai sprayer aja gitu. Jadi pakai sprayer aja, atau misal kita punya bekas kalau misalkan untuk sprayer itu kita cuci dulu sampai bersih gitu ya, disemprot gitu. Itu sebetulnya paling bagus untuk nyiramin bibit. Jadi kita tahu bahwa enggak terlalu banyak air. Kadang-kadang kan kita guyur ya, ternyata itu kadang terlalu banyak air yang disimpan di tanah dan bibit itu bisa berisiko untuk busuk dan enggak bertunas. Enggak semuanya, seperti bibit-bibit yang cukup resisten ya, cukup kuat, kayak misalkan cilantro, kayak kangkung kan gede-gede tuh bibitnya. Itu lumayan tahan. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil kayak sawi, terus kayak basil, itu kan bijinya kecil-kecil sekali. Itu kadang-kadang nggak tumbuh, akhirnya kalau kita overwatered atau kita siramin terlalu banyak. Nah, terus setelah kita spray atau kita kita sudah sirami, taruh di tempat yang bisa ada paparan sinar matahari. Atau kalau misalkan enggak ada paparan sinar matahari langsung, itu enggak apa-apa. Jadi paling tidak ada sinar matahari masuk, walaupun mungkin itu di balik jendela atau paling tidak ada satu sinar matahari masuk. Itu penting sekali untuk pembibitan. Karena sinar matahari itu nanti akan merangsang pertumbuhan bibit itu sendiri dan dia bisa bertunas tanpa harus tinggi. Tunasnya batangnya tuh tinggi tapi daunnya kecil. Itu kalau misalkan batangnya tinggi tapi daunnya nggak muncul-muncul, berarti itu tandanya kurang sinar matahari. Next, Mbak. Nah, ini bagaimana menaruh bibit tadi sebagian besar sudah saya jelaskan ya. Jadi kadang-kadang kita naruh bibit itu semua dilubangin aja gitu. Semua dilubangin terus kita taruh gitu. Ternyata ada caranya juga. Caranya itu juga saya karena trial and error dan banyak errornya, awal-awal tuh gagal maningson. Tapi ternyata idealnya adalah kalau misalkan itu bijinya itu tipis gitu, kita taruh aja di permukaan tanahnya. Terus nanti kita uruk pakai tanah itu tapi sedikit aja gitu. Kita pakai sendok plastik itu bisa ya, atau enggak kita pakai skop yang kecil itu yang khusus untuk nanam-nanam, itu sedikit aja, ditaruh, diuruk sedikit aja tapi jangan terlalu dalam. Terus idealnya adalah biji itu
tanah yang kita lubangin itu ukurannya 2 kali besar bijinya. Jadi kalau misalkan biji ketumbar itu kan lumayan agak besar. Mungkin kita bisa lubangin sekitar maksimal 0,5 senti ya. Tanahnya tuh maksimal 0,5 senti, lalu masukin biji ketumbarnya terus uruk gitu. Tapi kalau misalkan bijinya itu biji misalkan basil ya atau sawi itu kan bijinya kecil-kecil banget ya, hitam yang kecil-kecil sekali. Itu cukup aja kita sebar aja sedikit gitu. Kita taruh di atasnya terus kita tutup sedikit aja. Pakai tanahnya itu tipis di atasnya. Itu akan bertunas lebih bagus daripada kita lubangin dengan lubang yang sama. Kadang-kadang kan nanti takut kalau misalkan ada burung terus dimakan burung atau apa gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau bijinya itu terlalu dalam juga ada risiko tidak tumbuh gitu. Jadi istilahnya di sini kemungkinan itu tetap ada ya, tetap bertunas. Tapi kita coba untuk memaksimalkan supaya enggak bertunasnya tuh enggak terlalu lama. Jadi kita gregetan kapan sih ini ada tunasnya, kapan sih ini tunasnya, udah 5 hari, udah 6 hari kok enggak ada muncul-muncul. Kadang itu ternyata kita nanamnya biji terlalu dalam gitu. Next Mbak. Nah ini air. Jadi air untuk menyiram itu ternyata juga pengaruh sih gitu. Di sini di Singapura itu kan airnya tap water ya, air keran itu kan bisa diminum langsung. Tapi ya itu dia. Jadi tap water di sini itu karena dibilang bisa diminum, ternyata itu hard water. Hard water itu yang sudah melalui banyak filter dan ada klorinnya juga dan segala macam. Jadi kadang-kadang karena nggak ada sumur ya di apartemen itu kan susah, atau nggak ada sumur. Masa saya harus gali di bawah apartemen gitu ya, gali sumur sendiri. Paling bagus adalah karena air di sini itu hard water, jadi harus pakai filter. Jadi kebetulan sih untuk minum saya pakainya tetap nggak saya godok ya, tapi pakai tap water tapi tetap saya filter sih gitu, karena klorinnya agak lumayan tinggi di sini gitu. Jadi ada satu sprayer untuk nyiramin tanaman. Saya filter dulu, paling saya penuhin itu untuk yang filter jug itu, terus nanti saya pindah terus ke untuk nyiramin. Jadi kalau PDAM di Indonesia itu kan sebetulnya nggak bisa diminum, jadi malah nggak apa-apa sebetulnya untuk nyiramin. Kalau di sini malah justru harus difilter dulu. Tapi kalau di Indonesia mungkin malah justru nggak apa-apa langsungan dari PDAM. Air dari sumur itu sebetulnya paling bagus karena alami. Jadi air tanah yang nggak usah direbus dulu dan segala macam dari sumur itu paling bagus sebetulnya. Terus satu lagi air hujan. Air hujan itu ternyata juga kalau kita misalkan tampung nggak bisa langsung dibuat nyiramin gitu. Jadi air hujan itu kan kita tergantung lokasi kita tinggal ya. Jadi kadang-kadang lokasi pemukiman itu ada pabrik, terus ada polusinya. Jadi pada saat hujan itu mereka si air ini mengandung, nggak tahu mungkin materi-materi lain ya, partikel-partikel lain dari polusi udara itu. Jadi yang paling bagus, mirip juga sih sebetulnya, apalagi sekarang kan musim hujan ya, itu ditampung dulu terus biarin aja semalaman, besoknya baru buat nyirami. Jadi itu paling kita ambil setelah kita taruh semalaman, udah disirami buat nyiramin aja. Tapi memang lebih baik jangan langsung. Jadi itu air untuk menyiram. Kalau untuk pump itu ya saya bilang di filter itu case kasus saya yang tinggal di apartemen. Saya nggak bisa gali apartemen saya buat bikin sumur ini di sini soalnya. Next Mbak. Nah ini planting atau kalau misalkan di sini itu namanya potting ya, transplanting. Jadi kita pindah bibit yang sudah bertunas itu ke dalam pot itu. Jadi biasanya
kalau misalkan saya pindah itu kalau tingginya udah sekitar 5 sampai 8 cm ya, lumayan lah tingginya dan sudah ada daunnya 4 atau 5 daun itu udah bermekaran kayak gitu. Saya biasanya pindah ke pot atau ke media tanam yang lain yang lebih besar gitu, tergantung dari tanamannya sebetulnya. Jadi planting soil itu soil mix yang tadi saya bilang rasionya tetap saya bikin 2-1-1. Jadi 2-1-1 itu adalah 2 bagian tanah, 1 bagian sekam dan 1 bagian pupuk dicampur aja dan 10% 5 atau 10% perlite atau vermiculite. Nah, perlite itu nanti saya tunjukin ada videonya ya. Perlite itu sebetulnya semacam batu vulkano warnanya putih yang sudah dipecah-pecah. Jadi kecil-kecil kayak apa sih, kayak kerikil-kerikil gitu. Nah, warnanya putih. Tapi kalau nggak punya vermiculite atau nggak ada perlite, itu sebetulnya nggak masalah. Jadi kita bisa ganti perlite itu dengan kerikil yang kecil-kecil dulu. Yang kerikil kan ada yang agak gede ya, itu kerakal ya. Terus kerikil itu yang kecil-kecil. Terus kerikil atau kadang-kadang kan kalau ada tanah yang kita beli pack-packan yang dijual tanaman tuh suka ada batu batanya ya. Ternyata itu ya nggak apa-apa karena memang di dalam tanah yang kita harus tanam itu ternyata butuh kantung-kantung udara supaya tanahnya nggak terlalu padat gitu. Kalau kita tanam di tanah itu sebetulnya malah nggak masalah. Jadi kalau Pak Tani itu kan kadang-kadang kan dipaculi ya. Apa sih dipaculi itu? Kalau dipacul itu apa bahasa Indonesianya? Dicangkul itu supaya tanahnya kan gembur. Jadi tanah gembur itu kan dalamnya juga tidak padat sekali. Jadi dia tetap ada satu rongga-rongga udara. Nah, kalau misalkan kita pakai pot supaya tanahnya tuh nggak terlalu padat, jadi kita kasihin perlite. Di sini kan susah soalnya nyari kerikil. Jadi saya pakai perlite ya sudahlah, apa-apa di sini beli ya. Jadi perlite. Tapi kalau misalkan di Indonesia banyak sekali kerikil, pakai kerikil itu nggak apa-apa. Hanya rasionya adalah 5-10% dari total tanahnya. Lalu kalau misalkan kita nanti tanam, jadi tergantung dari tanamannya. Misal saya lettuce itu biasanya saya taruh 1 pot. Jadi kita nggak perlu ternyata beli yang pot yang gede-gede gitu. Karena kan kita berbicara tentang lahan kecil. Pot yang diameternya 12 cm itu sebetulnya sudah bisa buat nanam 1 pohon lettuce atau 1 pok choy atau 1 samhong itu diameter yang 12 sampai 15 cm itu nggak masalah 1 pot. Jadi kan kalau misalkan kita cuma punya 1 meter aja nih, aku punya tanah sedikit di pojokan. 1 meter kalau 15 sentian kan berarti sudah 8 ya kalau dijejer-jejer gitu. Lalu kalau misalkan tingginya juga cuma 1 meter, jadi kita cuma punya tembok. Aku punya 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter. Bikin aja vertical garden 2 begitu, atau nanti kita bisa dijejerin kan jadi bisa banyak kan, istilahnya matematika saya nggak begitu bagus, tapi paling tidak 30 cm, ininya 15 cm, berarti bisa sekitar, nggak 8 ya, berarti sekitar 7 lah ya, 7 pot kali 3 itu udah 21 pot sendiri gitu. Lumayan kan, jadi kita cuma punya lahan yang 1 meter kali 1 meter, kita kasih sap ya, pakai papan kayu, taruh aja. Potnya nggak usah besar-besar karena kalau besar kan berat ya. Kecil-kecil aja, yang 12 cm, 15 cm gitu. Nanti kita bisa taruh di situ vertikal gitu. Seperti itu sudah punya 20 pot kan lumayan gitu. Buat panenan setiap hari juga lumayan. Next, Mbak. Nah, jarak tanaman. Jarak tanaman ini penting juga.
kalau kita potnya itu panjang gimana gitu. Jadi ada satu pertanyaan, kalau kita tuh nggak pakai pot yang satuan, tapi kita punya potnya panjang. Nah, ada satu yang kita harus tahu bahwa setiap tanaman itu dia harus makan, dan dia ambil makan itu dari tanah. Supaya enggak rame-rame ya, kembulan atau apa sih kembulan itu bahasa Indonesianya? Pokoknya itulah rame-rame ya kembulan makanannya itu kita harus kasih jarak masing-masing. Kalau kayak kangkung itu jaraknya 5 cm sampai 8 cm per 3. Jadi kan tadi kan pada saat kita bibit itu kan kangkungnya satu lubang itu kan 3 ya, 3 biji. Dia akan tumbuh 3 stem atau 3 batang. Nah, si 3 stem itu masuk aja ke satu lubang waktu pas kita tanam di pot yang lain. Terus jaraknya antara satu lubang kangkung dengan kangkung yang lain itu 5 cm aja. Saya kadang-kadang kalau nanam kangkung satu pot yang berapa senti ya? 40 cm panjangnya, lebarnya 15 cm, panjangnya 40 cm itu saya tanamin kangkung banyak. Nah, kalau misalkan jaraknya 5 cm atau 8 cm kan berarti sudah ada sekitar hampir 8 sap ya, 8 baris gitu. 8 baris, sininya 3 baris dan sananya panjangnya sekitar 8 baris. Karena kangkung itu mereka istilahnya sharing makanannya atau makanan yang mereka butuhkan itu gampang banget dan gampang sekali tumbuhnya. Jadi mereka tidak terlalu butuh untuk space yang besar, usel-uselan gitu ya juga nggak masalah, dia tetap bisa tumbuh dengan baik. Cuman kalau misalkan lettuce atau sawi-sawian lebih baik kita ada satu space. Kalau misalkan kita punya itu pot yang panjang, space-nya itu harus sekitar 20 sampai 30 cm satu tanaman. Jadi misalkan kita tanam di sini samhong, terus satu samhong yang lain itu harus 30 cm. Kenapa saya bilang samhong 30 cm? Karena dia akan bisa besar sekali gitu. Kadang-kadang sampai satu lembar daun tuh bisa ukurannya satu kepala saya gitu, samhong. Tapi kalau misalkan pakcoy itu bisa cuman 20 cm gitu jaraknya karena dia tidak sebesar samhong walaupun dia juga bisa tumbuh besar tapi dia tidak selebar samhong. Jadi harus diketahui kalau misalkan letusan itu paling enggak minimal 20 cm lah gitu. Jadi 20 cm kita masih bisa tanam antara dua pohon biar mereka tidak berebutan makanan. Next Mbak Livia. Nah, pupuk ini bisa pakai yang pupuk cair organik itu ya yang biasanya sekarang lagi apa sih namanya? Ekoenzim ya. Ekoenzim itu bisa pakai terus pupuk kandang juga bisa atau pupuk saya pakai pupuk NPK juga di sini selain pupuk yang memang mix antara tanah dan cacing itu menurut saya itu paling bagus juga. Kadang-kadang yang pupuk yang mix antara tanah dan cacing itu saya campur dengan mixing soilnya itu paling bagus. Jadi tanahnya bisa gembur dan subur sekali gitu. Lalu kalau NPK nanti ada beberapa video, yang saya tunjukkan bagaimana caranya naruh pupuk NPK yang bentuknya butiran-butiran. Jadi naruh pupuk NPK itu juga nggak bisa, naruh pupuk itu tidak bisa pada saat kita naruh itu nggak bisa langsung deket dengan akar. Kan kita kadang-kadang mikir ya, oh deket aja akar biar nanti makanannya itu terserap lebih gampang atau mungkin tanamannya itu bisa makan lebih sehat gitu kalau deket akar, tapi ternyata pupuk itu panas. Nah jadi pupuk itu panas justru bukannya menyuburkan, kadang-kadang justru malah mematikan akar itu sendiri.
Jadi kalau kita mau pupuk itu melingkar aja di sekeliling batangnya, batang utama yang di tanah. Terus jaraknya itu antara 5 sampai 8 cm dari batang tanaman. Itu jadi batang tanaman yang kita lihat di bawah itu nanti saya sudah bikin beberapa videonya, nanti ada biar diputar biar bisa tahu caranya. Lalu kita sebar aja melingkar, jadi ngelingkerin si batang itu dengan jarak 5 cm sampai 8 cm. Nah itu cukup sebetulnya untuk pemupukan. Pemupukan kalau misalkan tanaman di pot atau tanaman-tanaman di kebun kecil itu, saya biasanya lakukan 14 hari setelah transplanting atau 14 hari setelah kita pindah tanaman dari tunas ke pot, lalu hitungannya bukan 14 hari dari kita tanam biji, tapi 14 hari dari hari pertama kita pindahkan si tunas itu ke pot gitu. Jadi misalkan germination-nya itu sekitar 4-5 hari, terus kita pindah ke pot. Jadi kita tambahkan 14 hari, berarti pemupukan pertama itu adalah 18 hari dari mulai kita tanam bibit. Itu. Next ya Mbak. Nah ini panen. Panen kangkung itu cepat sekali. NPK itu ada yang organik Mbak. Jadi ada NPK organik. Nanti saya tunjukin yang NPK 888 itu organik, yang di sini itu kan agak ketat ya Mbak ya. Kalau misalkan pupuk segala macam itu justru malah mereka yang dijual di sini kebanyakan malah yang organiknya. Jadi yang memang tidak ada kandungan kimianya. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati untuk baca ingredients-nya ya, bahan-bahannya. Kalau misalkan nggak pakai NPK, pakai pupuk kandang aja. Kalau kita nggak dapat pupuk yang alami, kita pakai pupuk kandang aja nggak apa-apa dengan caranya yang sama. Jadi pupuk kandang itu bisa yang dari kotoran ayam atau kotoran sapi atau kambing. Kambing itu sebetulnya sih katanya sih vitamin mineralnya lebih bagus, tapi dia panas. Makanya atau pakai kompos atau pakai yang ekoenzim itu ya, ekoenzim atau apa ya, pakai itu bisa diletakkan, tetap caranya sama. Jadi jangan ditaruh langsung di dekat akarnya, tapi keliling batang, dan itu jaraknya 5 sampai 8 cm dari pusat batangnya itu gitu. Tadi panenan itu kangkung itu biasanya saya panen sekitar 1 bulan sampai 45 hari, dan kangkung itu bisa dipanen 2 sampai 3 kali. Jadi kalau panen kangkung saya itu 1 kali tak cut semuanya sampai saya cuma sisain 5 cm aja dari batang bawah. Dari batang bawah saya sisain 5 cm, nanti dia tumbuh lagi, tinggi lagi gitu kangkung. Paling enggak 3 kali lah saya bisa panen, setiap kali kangkung itu tumbuh lagi bisa 3 kali panen. Lalu kalau lettuce itu bisa 2 kali panen. Karena kan kadang-kadang kalau lettuce itu kan kita nggak butuh langsung makan satu pohon ya. Jadi cut aja, kadang-kadang kita cut yang bagian-bagian luarnya yang daunnya sudah besar, itu kita potong aja. Potong seperlunya kita mau makan. Itu pokcoy juga gitu, pokcoy juga sekitar 2 kali kita bisa panen gitu. Jadi saya kadang-kadang cuma potong yang saya perlu aja gitu. Kalau misalkan samhong itu biasanya 1 kali saya pangkas aja gitu, karena sebetulnya mungkin bisa juga samhong ya sekitar 2 kali. Cuman kalau saya tuh biasanya tak potong seakar-akarnya gitu. Kayaknya seneng melihat samhongnya tuh
panen itu langsung dari akarnya itu soalnya gede gitu loh, jadi puas rasanya. Jadi cara panen tergantung dengan selera masing-masing nantinya gitu. Tomat itu kemarin saya beli bibit tomat cherry, ternyata dia hanya bisa dipanen sampai 3 kali panen. Jadi biasanya tomatnya satu kali panen dia masih ada daun-daun itu, batangnya masih hijau dan dia masih berbunga. Bunganya itu dia ada 3 tahap bunga, dan setelah 3 tahap bunga si daun itu akan mengering, batang juga mengering, terus akhirnya mati. Jadi saya tanam tomat itu 3 kali tahapan panen lah gitu, 3 kali tahapan panen. Tapi bagus juga tomat itu kalau misalkan yang saya dapat tomat cherry itu jadi pas panen itu merah-merah itu menyenangkan pokoknya kalau sudah mulai mau panen gitu. Lanjut Mbak Liv ya. Oh sudah selesai itu soalnya panen ya. Jadi ya itu jadi materinya sudah selesai, mungkin bisa dimulai videonya ya Mbak ya, yang dari pertama. Ya, dari pertama juga nggak apa-apa, Mbak Lili. Nah, ya. Ini sudah mulai panen. Itu samhongnya besar-besar sekali. Nah, kalau ini yang namanya perlite itu dari batuan vulkano yang ditambang. Ini ringan banget kayak batu apung itu loh, tapi ini kecil-kecil, udah dibikin kecil-kecil. Ini kalau misalkan nggak ada perlite itu bisa diganti pakai kerikil kecil. Gunanya apa sih? Gunanya itu untuk mengisi tanah itu dengan air pocket atau kantung-kantung udara. Jadi paling bagus tuh tanah itu nggak bisa padat begitu kalau misalkan mau nanam, tapi harus ada kantung-kantung udara. Jadi pas kita siramin itu si tanah itu nggak langsung menyerap air yang ntar malah bikin akarnya busuk, tapi ada kantung-kantung udara supaya si akar itu juga bernapas. Baru nanam bibit 3 hari yang lalu. Ini arugula 2 hari. Mulai kemarin ini sudah sprouting. Terus ini hari ketiga, Swiss chardnya sudah sprouting juga. Ini merah-merah. Terus ini aku nunggu kale-nya biasanya sih 4-5 hari, tapi ini sudah ada yang mau sprouting. Terus ini roket. Nah, ini juga sudah sprouting di hari ketiga. Tantangan itu kalau nanam rosemary dari biji, susah kan? Untuk rosemary yang dari batang aja sebetulnya juga lumayan susah. Tapi ternyata setelah baca-baca sana sini,
kalau misalkan mau nanam rosemary dari biji itu ternyata kita nggak boleh untuk taruh rosemary-nya itu, bijinya itu di dalam tanah. Jadi kita kasih tanah, ini seedingnya pakai cup sisa-sisa aja sih, sebetulnya nggak apa-apa. Jadi pakai aqua gelas yang sisaan itu nanti kita bisa pakai untuk seedling. Nah, si biji rosemary itu taruh aja di atas permukaan tanah ini. Terus nanti setiap pagi dia disiramin, tapi pakai spray, jangan dikucurin pakai air. Jadi pakai spray sedikit-sedikit, usahakan untuk bisa terpapar sinar matahari, nanti tumbuh seperti ini. Jadi kalau bicara tentang pupuk itu kan kalau di Singapura susah ya kita bikin kompos sendiri karena nggak ada lahan. Aku beli merek ini di Singapura, itu Green Living, produksi Singapura sendiri, dan itu adalah tanah yang sudah dicampur dengan cacing. Ini sebetulnya paling aman ya, dan kayaknya aku waktu pas di Indonesia juga sudah pernah lihat pupuk yang dari mix antara tanah dan cacing. Ini subur banget dan ini bagus untuk potting plant-nya. Selain pupuk dari campuran tanah dan cacing, saya juga pakai pupuk organik NPK 888 khusus untuk sayur-sayuran. Nah, ini usianya sudah setengah bulan dari kita pindah dari potting seedling pot ke planting ya, sorry. Pupuknya bentuknya seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Nah, ini juga naruh pupuknya nggak boleh terlalu dekat di akar, nanti panas dan malah justru mati, bukannya malah subur malah mati. Jadi kita taruhnya itu 5 cm sampai 8 cm dari akar. Jadi ini dikeliling akar aja sekitar segini. Jadi nggak boleh terlalu dekat dengan akarnya. Pokoknya dikelilingin aja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tahu kan ini daun cilantro atau daun ketumbar. Untuk nanamnya sebetulnya dari biji ketumbar itu sendiri sudah bisa dan cukup gampang sebetulnya. Dan dulu awalnya itu saya nanam pasti batangnya itu tinggi-tinggi tapi daunnya nggak bisa melebar rimbun seperti ini, dan ternyata itu karena kurang paparan sinar matahari. Jadi si batang itu menjulur panjang tinggi untuk mencari kehangatan sinar matahari kehangatan. Jadi kalau misalkan kena sinar matahari cukup, dia tidak terlalu tinggi, tapi dia akan mengembang rimbun seperti ini. Jadi, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi bisa mengembang rimbun. Kalau misalkan kurang sinar matahari, dia tinggi-tinggi, tapi daunnya sedikit. Nah, ini tanaman kangkung. Ini satu lubang yang saya bilang bisa ditaruh 3 sampai 3 maksimal, dan jaraknya kangkung ini paling 5 cm juga nggak masalah. Kangkung ini bisa dipanen 2 sampai 3 kali. Jadi ini sudah aku panen sekali, lalu ini sudah yang kedua, ini tumbuh yang kedua lagi. Jadi nanam kangkung tuh deket-deketan juga nggak apa-apa. Jadi biar banyak kangkungnya, karena kan kalau misalkan dimasak kan menyusut banget ya. Jadi ini kangkung dengan 2 kali tumbuh, 1 kali panen, ini sudah tumbuh kedua kalinya. Nah, rapat aja nggak masalah kalau kangkung sih. Nah, ini pohon kale ditanam juga dari biji. Ini usianya sudah 1,5 bulan, dan ini dwarf kale. Dwarf kale itu berarti kale-nya nggak bisa besar-besar. Kale ini juga lumayan resisten terhadap cuaca, yang mau cuaca panas, mau cuaca dingin, ataupun tidak terpapar sinar matahari langsung bisa. Jadi ada beberapa yang aku taruh di sini. Jadi dia cuman shadow aja ya, shade gitu. Dia cukup juga mengembang dengan bagus. Lalu ini, nah
sehat seperti ini, daun kale yang sehat adalah yang daun kale-nya itu daunnya kaku dan kuat seperti ini, tebal. Ini juga lumayan gampang untuk ditanam di daerah tropis. Nah, salah satu tanaman yang bagus untuk di daerah tropis itu samhong. Kalau bahasa Inggrisnya sih di sini namanya Chinese cabbage. Ini juga sudah sekitar 1 bulan umurnya, dan itu lihat, ini tangan saya besar. Terus ini besar-besar seperti ini, dan itu daunnya sangat mudah untuk ditanam dari biji. Ini enak banget loh, ditumis aja bagus. Dan biasanya aku kalau misalkan sudah seedling, tanam samhong ini 1 pot 1 samhong, karena dia akan besar seperti ini tuh. Jadi 1 potnya juga yang minimal 15 cm. Karena kalau misalkan enggak 15 cm, dia akan terlalu shallow atau terlalu dangkal. Dia tidak akan bisa mengembang dengan baik seperti ini. Nah, itu semoga ya ada beberapa video lagi ya. Adalah basil. Ini Italian basil atau sweet basil. Ini mudah banget untuk nanamnya dari biji. Biasanya dari 1 pohon saya tinggal untuk bisa sampai berbunga, bunganya diambil bijinya lagi. Nah, ini diameter potnya ini 25 sentian ya. Jadi 1 pot yang diameter 25 cm bisa aku tanam 4 batang pohon dengan jarak sekitar 15 cm. Di sini jadi 4, supaya nggak rebutan makanannya. Terus daunnya bisa lebar-lebar seperti ini. Nah, ini tanaman yang cukup resisten terhadap sinar matahari maupun hujan. Dia suka air, tapi jangan direct sinar matahari. Kalau misalkan terkena sinar matahari langsung terlalu lama, daunnya jadi hitam-hitam. Ini daun minku ini tadinya aku cuma punya satu batang aja segini. Terus aku masukin ke air sampai batangnya ini keluar akarnya. Setelah keluar akarnya aku tanam aja di sini. Ini sudah jadi banyak. Padahal ini tadinya dari 1 batang aja. Nah, itu tadi semoga sih presentasi untuk materinya yang saya jelaskan sama video-videonya cukup jelas ya buat teman-teman ya di sini ya. Kalau ada pertanyaan bisa diketik atau nanti bisa di grup Telegram ya Mbak. Ada yang di Telegram itu. Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan ya Bu, sudah dijawab sama Bu. Iya. Oke, dan ada pertanyaan juga yang dijawab nih Bu Monik, ada juga ya. Oh Kalau iya. kita memakai bentuk cair, ikan sama seperti pupuk yang bentuknya bulat-bulat itu bulat-bulat ya Mbak gitu katanya. Iya. Itu, Bu? Iya, pokoknya kalau misalkan pupuk itu ternyata ya setelah saya gagal juga ya, maksudnya beberapa kali gagal awal-awal, ternyata memang paling bagus itu enggak langsung di dekat akarnya atau dekat batang utamanya gitu. Jadi tanah itu kan dia akan menyerap ya. Jadi nantinya itu taruh aja baik pupuk kandang itu kan panas. Pupuk kandang itu kan kalau misalkan kita simpen itu karena fermentasi ya. Karena fermentasi itu kan kalau kita pegang kan suka anget ya gitu. Jadi kalau misalkan waktu pas kita pupuk, walaupun pupuk cair atau pupuk kandang atau pupuk NPK, itu kita taruh aja di sekelilingnya, jangan di dekat tanahnya gitu. Jadi biar nanti akarnya itu dia tidak terlalu panas. Dan biasanya tanahnya juga akan menyerap, dia akan menyebar karena kan setelah kita pupuk
nanti kan besoknya atau sorenya kan kita siramin lagi. Jadi air itu akan meratakan pupuknya itu nantinya. Tuh. Kalau NPK itu nih kata Bu Erna tadi ada pertanyaan, NPK Ya. itu pupuk kimia kan Bu? Jadi kalau yang di sini saya untuk yang NPK yang di sini ya kebetulan karena di sini itu kan semuanya ketat gitu. Lebih banyak yang kalau non chemical untuk tanaman, biasanya kalau untuk yang tanaman-tanaman yang di sini itu yang dijual malah justru yang bukan berbahan kimia. Jadi kebetulan saya nemunya NPK yang justru malah organik. Jadi organic fertilizer NPK-nya di sini. Kurang tahu kalau misalkan di Indonesia kayaknya juga ada ya, kayak misalkan itu kan ada yang pupuk kimia gitu. Jadi secara bahannya saya terus terang kurang tahu, saya nemunya di sini yang organic fertilizer. Hanya memang kita berarti harus hati-hati aja. Nanti kita hati-hati baca bahan-bahannya aja berarti. Kalau misalkan memang nggak harus pakai NPK, kalau misalkan NPK di Indonesia cuma adanya yang kimia, pakai kompos aja atau pakai pupuk pupuk kandang aja malah lebih aman itu Mbak, gitu. Oke. Ya. Satu lagi nih Bu, tanah dipakai pembibitan, apakah bisa langsung dipakai untuk pembibitan lagi nih? Bisa. Jadi saya juga biar irit ya, di sini mahal soalnya apa-apanya. Di sini kan mahal apa-apanya. Jadi saya kadang-kadang untuk yang tanah saya bikin pembibitan itu, saya taruh lagi, terus saya mix lagi itu. Jadi di mix lagi. Jadi tanah yang setelah untuk pembibitan saya anggap itu tidak punya mineral lagi. Jadi hanya tanah aja. Jadi saya saya tambah yang itu pupuk yang mix tanah sama cacing biasanya saya pakai, dan saya pakaiin sekam arang sama perlite suka nggak perlu karena kan di situ sudah ada perlite-nya. Perlite itu enaknya gini, dia enggak dia tidak hancur. Jadi kalau sekali kita kasih perlite ya sudah, itu perlite-nya ada juga di situ gitu, karena kan fungsinya memang untuk menciptakan kantung-kantung udara di tanah. Jadi yang saya tambahkan itu cuman pupuk kandang atau pupuk ya sama sekam sedikit, tapi biasanya pupuknya aja gitu. Jadi bisa dipakai. Selama ini saya pakai dengan pengertian bahwa setelah pembibitan vitamin dan mineralnya hilang gitu. Jadi saya anggap bahwa itu hanya murni tanah aja. Pakaiin aja, dicampur pupuk lagi bisa dipakai lagi. Seperti itu. Biar irit juga sih. Oke, nah itu dia ya teman-teman ya, materi dari Ibu Monik. Tadi ada home gardening, pembibitan, pemilihan bibit, planning soil, lokasi pembibitan, bagaimana menaruh bibit, untuk menyiram, jarak tanam, pupuk, dan panen. Dan dari video-video yang tadi sudah disaksikan kita juga, tadi ada hasil dari panennya Bu Monik. Nah, ada yang pembibitan menggunakan perlite, bisa juga diganti dengan kerikil ya. Nah, untuk mengisi tanah tidak padat karena tanah itu butuh pohon-pohon itu butuh sekali kantong-kantong udara. Terus cara panen itu menunjukkan dari hasil panen yang sudah dilakukan oleh Bu Monik. Nah, terus ada lagi nih contoh penaruhan bibit. Tadi Bu Monik juga sudah memberikan video, itu tanaman rosemary. Biji rosemary itu diletakkan saja di atas permukaan tanah, setiap pagi disiram menggunakan air, tapi jangan disiram langsung ya teman-teman, cukup disemprot aja atau disiram aja. Nah, hasil terakhir dari video tadi ada hasil-hasil panen nih dari Bu Monik. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman ya? Ya, ini ada pemberian pupuk tiap berapa hari sekali. Idealnya 2 minggu sekali. Jadi kan kalau untuk yang waktu pas seedling atau pembibitan itu kan medianya sudah kita campur dengan pupuk ya gitu. Terus pada saat kita potting itu kan juga sebetulnya kita sudah mix. Jadi soil mixnya kan sudah ada pupuknya juga. Hanya kan pada saat itu sudah tumbuh 14 hari setelah kita pindahkan tunas itu ke pot, baru kita kasih pupuk lagi gitu.
Pupuknya itu kalau misalkan satu pot itu saya pupuknya cuma setengah sendok makan aja sih, karena kan itu kecil ya. Jadi pot saya kan kecil-kecil itu. Jadi dan itu pupuk biasanya kan satu pot satu tanaman. Saya cuma kasih itu setengah sendok makan, nggak banyak-banyak. Jadi setengah sendok makan baik pupuk kandang maupun pupuk cair mungkin sama NPK itu setengah sendok makan saya kelilingin aja dengan jarak 5-8 cm dari batang utama. Itu aja, jangan banyak-banyak juga gitu. Karena itu cuma untuk satu pohon, setiap satu pohon. Oke, ini sudah 1 jam nih Bu Monik kita sharing-sharing. Terima kasih banyak nih ya Bu Monik sudah bersedia ilmu dan pengalamannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman untuk partisipasinya pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman nih yang mau bertanam nih bisa langsung saja ya teman-teman ya dipraktekkan di rumah. Nah, buat teman-teman yang mau kepo-kepo seputar cara menanam itu bisa langsung saja ke Instagramnya Ibu Monik BECO1975 ya teman-teman ya. Itu atau di Telegram aja, di grup itu juga bisa, atau mungkin bisa iya di Telegram ya Mbak, ada ya di Telegram, di inbox saja, karena di back off itu malah saya jarang posting tanaman, postingnya makanan. Ya, Telegram. Iya. Monik teman-teman ya. Materinya nah, mungkin bisa teman-teman bisa langsung cek aja ke market. Gimana Bu? Iya, materinya tadi ada yang minta materinya bisa di-share. Boleh kalau misalkan memang mau di-share. Iya. Oke teman-teman, karena besok Bu Monik tidak bisa mengisi Telegram karena beliau sedang berduka ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk materinya saya yang share di Telegram ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kita libur webinar ya teman-teman ya. Nah, ketemu lagi nih di tahun 2022 ya teman-teman ya. Oke, untuk Bu Monik sekali lagi terima kasih, untuk teman-teman yang lain juga terima kasih. Selamat malam ya. Selamat berkebun.